Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Tazkiyatu Zahra dari kelas TS 21C, ingin menjelaskan tentang manajemen keuangan. Nah, overview tentang finance. Finance adalah sebuah studi tentang bagaimana orang dan dunia usaha melakukan evaluasi atas investasi yang mereka lakukan dan bagaimana cara menambah modal untuk mendanai kegiatan investasi tersebut. Ada 3 pertanyaan dasar yang ditunjukkan kepada studi tentang finance. Yang pertama, apakah investasi jangka panjang yang harus dipilih oleh perusahaan? Bagaimanakah cara perusahaan menambah uang mereka agar dapat mendanai kegiatan? Nah, yang ketiga ada bagaimana cara terbaik perusahaan dalam mengelola arus kas yang terkait dengan kegiatan operasionalnya. Nah, mengapa kita perlu mempelajari finance? Pengetahuan mengenai instrumen keuangan merupakan hal penting dalam membuat keputusan yang tepat, baik dalam dunia usaha maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ada ketika General Motors mengambil keputusan strategis, yaitu berinvestasi sebesar 740 US dollar untuk memproduksi Chevy Volt. Nah, bagaimanakah pendapat para ahli yang berasal dari berbagai disiplin ilmu berbeda mengenai hal ini? Bagaimana bentuk organisasi bisnis, bentuk usaha, perusahaan perseorangan, persekutuan, korporasi. Nah, perusahaan perseorangan yaitu suatu bisnis yang dimiliki oleh satu orang yang menguasai seluruh aset perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh utang perusahaan. Perusahaan jenis ini biasanya menambah uang dengan cara menginvestasikan modal sendiri dan dengan meminjamkan uang dari bank. Nah, perusahaan perseorangan kelebihannya adalah mudah untuk dimulai, tidak perlu berkonsultasi dengan pihak lain. Dalam pengambilan keputusan, pajak yang dikenakan adalah tarif pajak atas individu atau perorangan. Nah, kekurangannya ada bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan. The business cases of on the debt of the proprietor. Nah, lebih sulit dalam meningkatkan jumlah uang. Partnership persekutuan merupakan suatu gabungan dari 2 orang atau lebih yang bersama-sama memiliki dan menjalankan usaha tersebut dalam rangka memperoleh keuntungan bisnis. Limited Liability Company atau LLC di Indonesia disebut dengan perseroan terbatas. Perusahaan jenis ini menggabungkan 2 manfaat, yaitu yang pertama, manfaat atas pajak atau tax benefit yang diperoleh perusahaan partnership, yakni tidak adanya pajak ganda atas penghasilan. Dan yang kedua, manfaat atas kewajiban terbatas pada korporasi atau kewajiban pemilik hanya sebatas pada dana yang diinvestasikan. Nah, tujuan manajemen keuangan harus konsisten dengan visi dan misi perusahaan, yaitu untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Contoh visi Coca-Cola, the achieve sustainable growth. We have a sustainable vision with clear goals for profit, people, portfolio, partners, and planet. Misi korporasi. Pada saat para manajer melayani seluruh pemangku kepentingan atau seperti konsumen, karyawan, penyuplai, dan sebagainya, maka mereka tetap perlu untuk memberikan perhatian khusus kepada pemegang saham. Jika para manajer gagal untuk memenuhi kesejahteraan maksimal para pemegang saham, maka mereka akan kehilangan dukungan dari para investor dan pemberi pinjaman. Bisnis tersebut bisa saja ditutup, dan para manajer akan kehilangan pekerjaan mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.